Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menanyakan nih kabar kalian semua gimana nih? Apakah kalian sudah siap dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ayo dijawab, apakah semua sudah siap? Oke, kalau semua sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membuka pembelajaran ini dengan mengaturkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Oke, doa akan Ibu pimpin. Kalian semua berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum berlanjut nih, Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu ya. Bagaimana? Apakah semua anggota kelasnya hadir? Oke, baik. Nah, kali ini kita akan belajar terkait tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 3 dan muatan terpadunya yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Nah adik-adik sekalian, pada pembelajaran kali ini Ibu berharap kalian harus bisa bersemangat dan juga mengambil ilmu-ilmu dan manfaat pada pembelajaran keragaman Indonesia ini. Tentu saja manfaat dalam mempelajari keragaman Indonesia sangatlah banyak sekali, apalagi kita tinggal di Indonesia. Tentu saja banyak keragaman yang ada di Indonesia ini seperti keragaman budayanya, adat istiadatnya, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi Ibu harapkan kalian semua dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, selain kalian mengikuti proses pembelajaran dengan baik, Ibu ingatkan kepada kalian nih, pada pembelajaran kali ini kita juga harus mementingkan sikap atau sifat yang disiplin, bertanggung jawab, dan juga bekerja sama saat ada diskusi kelompok. Ingat, saat diskusi kelompok, bukan pada ulangan harian ataupun ulangan lainnya. Nah, ketiga sikap itu harus kita kembangkan bersama agar adik-adik mampu menumbuhkan rasa disiplin, bertanggung jawab, dan juga kerjasama yang baik. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materinya nih, Ibu akan menjelaskan dulu tentang gambaran keragaman Indonesia secara umum atau garis besar. Nah, adik-adik semua, siapa yang tidak kenal dengan istilah negara kita yang disebut dengan negara Indonesia? Nah, negara Indonesia ini banyak sekali memiliki keragaman budaya di dalamnya, adik-adik. Contohnya keragaman adat istiadatnya, keragaman seperti tariannya, keragaman rumah adatnya gitu. Seperti contoh saja nih, Ibu tinggal di Bali dan tarian adatnya itu yang namanya adalah tarian kecak. Seperti itu, dan masih banyak lagi. Di seluruh provinsi Indonesia ini banyak sekali keragaman-keragaman. Nah adik-adik, dari banyaknya keragaman di Indonesia ini, Ibu akan meminta kalian untuk membuka buku siswa halaman 65. Di sana ada suatu teks yang berjudul Keragaman Rumah Adat Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita berfokus untuk membahas keragaman rumah adat Indonesia. Ayo adik-adik, buka buku kalian dan baca teks tersebut. Pahami, resapi dengan baik-baik. Setelah itu kalian bisa tuliskan pengetahuan baru yang adik-adik dapatkan dari teks tersebut. Ayo kita mulai dari sekarang ya. Adik-adik semua, waktu kalian sudah habis nih untuk membaca teks yang ada pada buku siswa tersebut. Jadi di sini Ibu mau tanya nih,
setelah kalian membaca dengan seksama bacaan teks pada buku siswa itu, pengetahuan baru apa sih yang kalian dapatkan, atau ilmu-ilmu baru apa yang kalian dapatkan, kayak oh gini ya gitu, kayak seperti itu. Ayo, pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan? Ya, benar sekali. Seperti yang dikatakan teman kalian tadi, hal tersebut juga merupakan pengetahuan yang ia dapatkan pada buku siswa itu. Jadi kalian semua pasti mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru setelah kalian membaca buku tersebut. Nah, tidak hanya buku itu saja, buku yang lainnya juga. Setiap kalian membaca dan sering membaca, pasti kalian akan mendapatkan pengetahuan baru juga. Jadi jangan lupa untuk sering membaca. Nah, setelah kalian bisa menuliskan pengetahuan apa saja yang kalian dapatkan pada buku siswa tersebut, di sini Ibu minta kalian untuk mengamati gambar-gambar rumah adat yang terdapat pada buku siswa itu. Nah, di sana kan terdapat 5 gambar rumah adat nih. Kalian amati seksama ya. Nah, sebelum itu ada nggak yang mau untuk lanjut nih? Ada nggak yang mau bertanya atau menanggapi apa gitu dengan ibu atau teman-teman kalian lainnya nih? Apa kalian kesusahan atau bagaimana? Bisa ditanyakan kepada ibu dan bisa juga ditanyakan dengan teman sebangku kalian atau teman sekitar kalian. Ayo, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan nih, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas ini dikerjakan sekarang dengan diskusi bersama teman duduk kalian. Tidak susah-susah nih dan juga tidak banyak. Nah, pada buku siswa itu kan terdapat 5 buah gambar. 5 buah gambar rumah adat. Kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian. Di sana kan disebutkan ada dari provinsi mana tuh rumah adat itu dan juga keunikannya apa. Kalian diskusikan dengan teman kalian sesuai dengan provinsinya dari mana dan keunikannya apa. Oke, Ibu akan tunggu jawaban kalian. Ingat, waktu adalah segalanya, jadi jangan buang-buang waktu kalian. Oke? Nah, ayo semua. Duduk pada sikap yang baik. Waktu kalian udah habis nih buat berdiskusi bersama teman sebangku kalian. Yuk, semua duduk dengan tenang dan jangan ribut. Di sini Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kalian tadi dengan teman sebangku. Tenang adik-adik, kalian gak usah malu nih. Kalian hanya, nanti yang Ibu tunjuk nih, kalian hanya berdiri di sekitar bangku kalian dan menjelaskan apa saja hasil diskusi yang kalian rembukan tadi dengan teman sebangku. Ibu tunjuk ya. Nah, kamu yang bangku paling pojok kanan, paling depan, ayo. Kamu bisa paparkan apa saja hasil diskusi kamu dengan teman sebangku kamu. Nah, hanya satu perwakilan saja ya, Dik. Oke, silahkan paparkan. Ya, bagus sekali. Ya, adik-adik sekalian, dengar temannya yang sedang memaparkan materi, jangan ribut. Yap, betul sekali. Semua yang dipaparkan oleh teman kalian tadi, kelima gambar tersebut semua hasilnya benar. Nah, catat di buku kalian. Jika salah, perbaiki ya. Oke. Adik-adik sekalian, setelah kalian membaca buku teks tadi dan juga mengamati gambar-gambar tadi, tentu saja sangat banyak sekali nih keragaman rumah adat di Indonesia kan. Nah, itu baru 5 gambar saja, masih ada rumah adat lainnya yang belum kalian ketahui. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah media pembelajaran berupa video. Nah, di dalam video tersebut terdapat beragam rumah adat lainnya. Kalian simak baik-baik video tersebut ya. Terdapat banyak pengetahuan di dalamnya nih. Perhatikan dengan seksama, oke?
Berikut videonya akan Ibu tampilkan. Nah, tidak hanya rumah adat, karena kita pembelajaran hari ini berfokus pada membahas rumah adat, sebenarnya masih banyak lagi keragaman di Indonesia, yaitu ada tariannya, ada musik tradisionalnya, budayanya, wisatanya, kuliner, dan lain sebagainya. Nah, karena Indonesia ini dikenal dengan keragaman budaya yang sangat banyak sekali dan sering dijumpai oleh para wisatawan, Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh rasa persatuan dan kesatuan nih. Tuh, rasa persatuan dan kesatuan sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Lewat diri kita akan mengajarkan atau apa yang kita tanamkan itu bisa ditiru oleh orang lain. Dengan demikian, orang lain ini akan bisa saling menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan juga. Nah, adik-adik, Ibu harapkan kalian semua jangan lupakan untuk selalu menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Nah, kali ini tentang rasa kesatuan dan persatuan nih. Ibu mau tanya nih sama kalian. Coba kalian berpikir ya. Di sini kalian akan mengembangkan cara berpikir kritis nih. Ibu akan bertanya apa ya? Oh ya. Hal-hal apa aja nih yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Ayo dijawab. Nanti yang benar akan Ibu kasih poin pada absen kalian dan kalian akan mendapatkan nilai plus. Ayo.
ya. Ya, benar sekali adik-adik. Apa yang disebutkan teman kalian tadi itu benar, oke? Nah, selain untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan nih, pasti juga ada ancaman dong buat Indonesia itu menjadi runtuh akan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan kedua. Jadi di sini Ibu akan menanyakan hal yang berkaitan dengan keruntuhan rasa persatuan dan kesatuan. Oke, pertanyaannya dengarkan baik-baik, oke? Pertanyaannya itu, sebutkan hal-hal apa saja yang dapat menjadi ancaman bagi rasa persatuan dan kesatuan. Maksudnya ancaman ini hal apa saja sih yang mempengaruhi rasa persatuan dan kesatuan itu runtuh? Gitu. Ayo dijawab. Ya, silahkan adik. Jawabannya. Ya, benar sekali adik-adik. Wah, kalian semua ini sangat-sangat pintar sekali ya dalam memaparkan jawaban kalian gitu, dan di sini Ibu sangat bangga sekali karena kalian bisa mengembangkan cara berpikir kritis kalian. Tepuk tangan nih buat diri kalian sendiri sebagai apresiasi. Wah, disebutkan dalam hati, wah saya hebat, wah kita hebat. Oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal terakhir sebagai penutup pembelajaran kita kali ini. Oke, soal terakhirnya kan tadi Ibu sudah berikan soal mengenai apa aja sih ancaman bagi keruntuhan persatuan kesatuan. Nah, di sini Ibu akan berikan soal solusi apa yang dapat kita lakukan agar ancaman-ancaman tersebut tidak masuk ke dalam negeri kita. Ayo dijawab. Apa solusinya untuk mengatasi hal-hal tersebut masuk nih? Ayo. Ya, adik silahkan dijawab. Yap, benar sekali. Adik-adik sangat-sangat pintar sekali. Ibu bangga dengan kalian nih. Nah, dari ketiga soal tadi kalian sudah mampu berpikir kritis nih, mengembangkan pola pikir kalian. Tuh. Oke adik-adik, materinya Ibu sampaikan cukup sampai di sini saja nih. Ternyata tidak terasa ya, kita sudah melewati pembelajaran hari ini dengan sangat aktif dan kondusif nih pada kelasnya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah ada pertanyaan dari kalian yang kalian kurang mengerti atau apapun itu, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Apakah ada yang bertanya? Sekali lagi nih, apakah adik-adik ada yang bertanya? Oke, karena tidak ada, bagi Ibu semua sudah memahami ya, bisa dilihat dari tadi nih kalian sangat aktif sekali kan. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian sedikit tugas nih, nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian mengerti. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk menjawab LKS. Di sana ada beberapa soal, hanya ada 5 soal. Kalian jawab di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, alasan Ibu memberikan kalian tugas ini tidak semena-mena untuk membebankan kalian. Ibu di sini ingin menilai penilaian kognitif kalian semua. Nah, maksud penilaian kognitif ini, Ibu akan menilai sampai mana pengetahuan kalian terkait pembelajaran materi hari ini, mengenai secara umum, gambaran secara umum keragaman Indonesia begitu. Jadi kalian jangan merasa tugas itu beban, karena itu bisa menjadi tolak ukur kalian sampai mana pengetahuan kalian itu ada gitu loh, maksudnya sampai mana pengetahuan kalian itu berkembang gitu adik-adik. Nah, sudah paham semuanya? Oke, karena semua sudah paham, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelum itu kalian bereskan kursi kalian, bereskan semuanya yang ada di sekitar kalian dengan keadaan rapi, dan kalian duduk dengan tenang, oke? Oke, ayo bereskan semuanya. Oke, semuanya duduk dengan tenang ya.
Nah, oke adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tutup juga dengan doa. Nah, doa ini kita tujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk rasa terima kasih kita karena proses pembelajaran ini sudah berjalan dengan sangat baik tanpa kendala apapun. Oke, doa akan Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tidak lupa Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semangat dan juga jangan lupa membaca buku dengan banyak, oke, agar wawasan kalian bertambah. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang.